Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu maaf, Arina. Pak Bambang ada waktu enggak? Ada Bu, insya Allah. Yuk, silakan masuk. Oh, terima kasih Pak. Silakan duduk Bu. Iya. Ya, enggak mengganggu ini Pak, enggak? Enggak, iya. masih ada jam kosong saya alhamdulillah sekarang. Ya, terima Gimana kasih. Bu Arin? Oh, ada yang mau saya bicarakan Pak. Tentang apa ya? Ini kemarin tuh kan saya periksa hasil UTS anak-anak PTS ya, kelas 7 pelajaran IPA. Nah, setelah saya lihat gitu hasilnya kurang memuaskan. Ada masa ini ilmuwan Indonesia aja pada anak-anak pada nggak tahu, padahal saya udah kasih tahu ya, B.J. Habibie itu kan paling terkenal dengan pesawatnya gitu. Masih ada aja yang salah menjawabnya. Kenapa ya Pak? Gitu ya Bu. Jadi anak-anak hasil PTS-nya kurang memuaskan ya Bu kemarin. Iya Sampai Pak. nama-nama tokoh terkenal pun tidak tahu gitu ya. Iya. Nah, kira-kira kenapa ya Bu ya itu? Padahal kan saya Pak ngajarin anak itu udah semaksimal mungkin kalau menurut saya gitu ya. Disertai video, udah disertai gambar gitu ya, diskusi, kemudian ya gitu ya Pak. Tapi kenapa ya perasaan saya gitu udah maksimal memberikan informasi, memberikan konsep dan lain sebagainya dengan cara menarik, tapi itu hasilnya seperti itu. Hasilnya kurang memuaskan ya Bu. Nah, yang Bu Arina inginkan seperti apa sih sebenarnya terhadap peserta didik? Ya meskipun tidak semuanya nilai 100 ya nggak mungkin gitu ya Pak. Setidaknya yang pertanyaan yang mudah itu teh anak bisa jawab semua lah, itu mah dan gampang gitu. Ternyata masih ada yang belum bisa. Iya. Jadi tidak mengharapkan nilainya 100 semua ya Bu, tetapi Kan nggak mungkin. Ya soal yang gampang anak-anak Ingin bisa menjawabnya semuanya, iya. dengan benar ya tentunya. Wah hebat ya, berarti Ibu ingin anak-anak didik Ibu semuanya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Iya betul. Nah kira-kira apa nih yang harus diperbaiki menurut Ibu? Apa ya? Kalau menurut saya sih, karena saya merasa udah semuanya sih Pak ya, saya udah berusaha mencari tahu dengan diagnostik gitu ya, pertanyaan diagnostik waktu mereka SD, pengetahuan awal, kemudian melakukan pembelajaran semenarik mungkin. Nah, waktu pembelajaran yang ilmuwan itu saya kan memperlihatkan foto, kemudian memperlihatkan hasil karya dari ilmuwan tersebut gitu. Kan Indonesia itu punya ilmuwan sehebat B.J. Habibie itu kan sudah terkenal lah, kapan ke luar negeri gitu ya dengan Boeing N5 250-nya itu. Tapi kenapa ya Pak seperti itu? Saya jadi apa yang salah gitu ya dengan saya gitu, pembelajaran saya gitu Pak. Nah, iya. Berarti yang sudah Bu Arin lakukan itu sudah semua merasa sudah mencoba menggunakan video ya Bu, menggunakan apa lagi Bu? Gambar, kemudian mencari sendiri anak, coba cari sendiri ilmuwan lain gitu selain yang disebutkan sama saya gitu. Anak mencari sendiri di luar gitu dan menempelkan foto ilmuwan tersebut di
apa namanya, karton gitu ya Pak, berkelompok gitu. Iya. Nah, dari hasil analisa Ibu, berapa persen sih peserta didik Ibu yang kurang benar-benar memahami tentang tokoh nasional Indonesia yang sangat terkenal itu? Sedikit sih Pak, kecil banget gitu, 0, lah gitu, nggak nyampe 1%, nggak. Cuman kan dari sana juga flashback lah ke saya gitu, apa yang salah lah gitu ya dengan pembelajaran selama setengah semester ini gitu. Jadi secara umum pembelajaran Ibu lakukan itu berhasil ya Bu? Iya. Karena hanya 0, Iya, kan ya? iya betul. Wah, hebat sekali nih Ibu ini. Udah hampir 100%, kalau 0, sisanya hebat. Iya, tapi bikin gelisah gitu Pak. Yang sedikit itu bikin saya, soalnya dari pertanyaan yang mudah itu kan bisa berakibat ke yang pertanyaan yang lebih sulit, yang mudah aja tidak bisa, apalagi yang sulit seperti itu gitu Pak. Iya. Nah, menurut Bu Arina, pada saat pengerjaan tes tersebut, kondisi anak tersebut bagaimana Bu? Ya memang kalau saya lihat anak tersebut jarang memperhatikan, suka usil gitu kalau di kelas. Sepertinya dia itu kinestetik kalau saya lihat gitu ya. Itu daik cicing teh gening Pak. Itu pengennya itu usil sama temannya, kalau nggak usil dengan tangan dia usil dengan mulut gitu, suka komentar tanpa bersambung, tanpa nyambung gitu. Ini berarti anaknya memiliki kemampuan kinestetik ya Bu. Nah, mungkin dalam pembelajaran juga seperti itu. Nah, sudah metode apa yang Ibu coba untuk pembelajaran kinestetik terhadap anak-anak itu Bu? Yang saya coba ya untuk waktu materi yang awal itu, saya sebenarnya Pak setelah tahu pembelajaran berdiferensiasi, nah yang itu ya saya aplikasikan di kelas. Jadi setiap saya memberikan konsep itu pasti saya siapkan gambarnya, tempel gitu di depan, di belakang gitu ya. Atau saya bawa laptop saya yang cuma satu ini, saya simpan di pojokan gitu, memutar video yang berkaitan dengan materi. Kemudian untuk praktek ya saya melakukan praktikum biar anak ada kinestetiknya gitu Pak. Sudah saya lakukan. Tapi nilainya masih diharapkan. Ada yang tertinggal tidak Bu? Kira-kira dari misalnya fokus anak atau kebutuhan anak gitu. Nah itu mungkin ya Pak, ketika kita kan anak ada 32 siswa ya, saya cuma sendiri gitu. Ketika mengajar itu kita fokus hanya pada satu kelompok, mungkin kelompok yang lain tidak terperhatikan dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah itu mungkin bisa ya mempengaruhi ya ke fokus anak. Jadi bimbingan kelompok tertentu itu bisa dijadikan sebagai bantuan terhadap pembelajaran yang nantinya untuk meningkatkan nilai dari tadi hasil evaluasi. Nah, kira-kira Ibu pernah melakukan kegiatan pembimbingan kelompok kecil tidak terhadap orang-orang itu, siswa-siswa Ibu? Jarang sih Pak, karena ya saya sukanya lihat kelompok yang aktif gitu. Nah kelompok yang aktif saya inikan dulu, bimbing dulu biar dia bisa bekerja sendiri. Nah setelah itu saya baru ke kelompok yang pasif gitu. Gitu ya Bu. Jadi kelompok yang pasif itu
berarti urutannya setelah yang aktif mungkin ya Bu. Karena kan yang aktif saya bisa tinggalkan dulu gitu. Dia bisa sendiri. Kalau yang pasif kan harus ditungguin karena dia nggak mau bertanya gitu. Malah kita yang bertanya apa coba, apa yang apa yang belum bisa kamu lakukan gitu. Jadi kitanya yang harus aktif di sana kalau di kelompok yang pasif gitu. Nah, kalau sekarang sudah teridentifikasi, kira-kira apa sih yang harus Ibu lakukan terhadap kelompok yang pasif ini? Sepertinya saya harus ganti kelompok ya, merecycle kelompok ya Pak ya. Kelompoknya diubah lagi disesuaikan dengan hasil diagnosa ya, hasil diagnostik assessment itu ya. Iya. Apakah perlu nggak ya Pak? Ya, menurut Ibu perlu tidak hal itu dilakukan untuk Maksudnya meningkatkan hasil belajarnya? tadinya saya nggak mau repot sih Pak kalau setiap setiap materi harus ganti kelompok gitu, setiap ganti konsep harus ganti kelompok gitu kan, sesuai hasil diagnostik assessment gitu ya. Misalkan anak yang di SD-nya tahu tentang pengukuran misalkan ada beberapa, nah kemudian ganti konsep tentang klasifikasi makhluk hidup misalkan harus ganti lagi kelompok gitu. Nah itu sebenarnya males sih, bukan males ya, agak repot gitu Pak, kan saya mengajar 6 kelas gitu. Nah, berarti menurut Ibu perlu kan atau tidak? Ya perlu Pak, perlu. Perlu ya. Nah, berarti untuk kedepannya apa yang Ibu lakukan untuk tadi membantu anak-anak tadi, murid-murid Ibu yang kurang dalam wawasannya? Berarti saya harus membuat kelompok yang disesuaikan dengan hasil diagnostik, kemudian lebih memperhatikan fokus anak ya gitu ya Pak ya. Iya. Ada lagi Bu? Apa ya? Kalau pembelajaran kinestetiknya kan saya merasa sudah Pak. Kinestetik sudah berusaha, audio, visualnya, apalagi ya? Udah kayaknya Pak. Iya. Alhamdulillah. Kira-kira Ibu rencananya kapan akan melakukan rencana aksi itu? Ya pas kan kemarin selesai UTS ya, PTS. Nah berarti pas pertemuan selanjutnya saya akan ini Pak, membuat kelompok yang tadi direcycle lagi lah kelompoknya saya nanti. Tapi untuk kelas yang itu mungkin untuk kelas yang terdeteksi anaknya yang tadi belum paham pertanyaan yang mudah aja nggak bisa gitu. Iya, berarti mulai nanti setelah minggu depannya Bu. Nah, ada nggak mitra Ibu yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan hal tersebut Bu? Ya mungkin sesama guru IPA Pak, kan saya kelas 7 ada 2 guru IPA, nah mungkin partner saya itu. Ya, alhamdulillah. Berarti apa yang Ibu cemaskan sedikit terjawab Bu. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Saya sempat kecewa dengan diri sendiri, merasa sudah maksimal gitu ya, tapi kok ini terus yang apalagi yang berhitung gitu kan. Kalau IPA itu ada biologinya, ada fisikanya gitu, ada kimianya. Yang itu aja nggak bisa, nanti yang hitungan bagaimana gitu. Nah itu Pak. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu dengan niat yang baik, terus perencanaan yang baik, insya Allah Allah mudahkan menjadi tujuan yang baik juga. Terima kasih Pak.
Iya, sama-sama Ibu Arina. Iya. Boleh saya kembali, Pak? Terima kasih Iya, ya. silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit ya, Bu. Iya. Aduh, lumayan ya. Kenapa Bambang luar Ternyata iya. Susah betul. sebagai observer Bapak Ibu, Masya Allah sekali topik yang diambil begitu ya sangat relevan dengan kondisi saat ini begitu ya Bu Arina ya, merupakan kekhawatiran yang sebagian besar dialami ya, termasuk saya juga. Pasti selalu akan ada siswa yang memang kurang paham begitu ya, bahkan tadi tidak bisa menjawab soal PTS yang menurut Bu Arina itu sangat seharusnya begitu ya semuanya tahu begitu. Kalau tadi menyimak topiknya itu sudah bagus, kemudian apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, kemitraannya sudah baik sekali tadi ya begitu ya Bu Arina, dari pembukaannya pasca pra sebelum teknik coachingnya dilakukan begitu ya, itu sudah bagus sekali. Kemudian apa yang masih perlu atau diperbaiki atau ditingkatkan, mungkin tadi kan pembicaraannya memang masih kayak tadi Bu Arina menanggapi, Bu Arina merasa sudah begitu ya, sudah semua dilakukan begitu ya. Kemudian Pak Bambang terus memancing begitu ya agar Bu Arina bisa ada feedback ketika Pak Bambang bertanya, Bu Arina itu feedbacknya sehingga cepat menyadari bahwasannya apa kekurangan apa yang harus dilakukan gitu ya, atau perbaikan apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah mungkin tadi itu perlu lebih diperjelas lagi mungkin ya Bu Arina ya sama Pak Bambang. Mungkin tadi timbal baliknya itu sudah bagus, cuma harus perlu ditingkatkan mungkin ya, lebih tepat sasaran mungkin ya begitu ya intinya begitu. Terus kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah tadi Bu Arina sudah bagus sekali begitu ya, walaupun tadi sama halnya seperti saya mungkin Bu Arina ya gangguannya ya. Kalau dari Pak Bambang, alhamdulillah Pak Bambang sangat sebagai coach, Masya Allah sekali itu, Masya Allah pokoknya udah penuh sekali dari segi body language-nya itu begitu ya, gesturnya begitu ya, sudah sangat bagus sekali gitu, tanpa gangguan, benar-benar penuh ya Pak Bambang ya. Kalau Bu Arina ini rasanya kalau di luar masih. Oh gitu ya. Bingung anaknya. Kalau Bu Arina mungkin sama seperti saya barusan ya Bu Arina ya, memang perlu persiapan yang yang lebih. Tapi mungkin kalau di sekolah kan kita memang istilahnya tidak ada anak mungkinnya Bu Arina ya. Kalau di sekolah kan memang khusus begitu ya, khusus antara guru dengan guru lagi. Jadi lebih suasananya mungkin lebih enak lagi begitu ya, lebih konsep dan fokus lagi begitu. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkannya? Itu kembali kepada Ibu Arina dan Pak Bambang ya, ketika sudah dilaksanakan, karena yang bisa merefleksi itu karena kan diri sendiri ya begitu ya. Saya hanya sebagai observer, jadi selebihnya itu sudah sangat bagus sekali begitu, Masya Allah. Begitu barangkali ya Bu Arina, Pak Bambang. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Iya. Pokoknya banyak belajar deh dari Pak Bambang sebagai coach. Begitu sangat itu bagus sekali tuh cara memancing, terus kalau dalam bahasa ini ya mengincar gitu, terus mencecer gitu ya, sehingga Bu Arina ketika saya sudah melakukan semuanya Pak gitu, saya sudah menyediakan media pembelajaran yang ini, yang aktif, yang apa, jadi anak itu menjadikan gambar-gambar begitu ya.